Gue ngelihat sosok itu ada di tempat yang sama kayak di malam ketiga. Dia ngeliatin, tapi bedanya nggak gendong apa-apa, kayak malam ketiga itu. Tumben-tumbenan, firasat gue tuh nggak enak. Bodohnya, gue nggak ngehirauin firasat itu. Ternyata firasat ini mungkin ngasih tahu kalau sosok ini bakal ngecelakain gue malam itu. Oke, kalian pernah dengar nggak soal kasus di mana orang yang di perantauan tuh lumayan banyak yang bunuh diri? Rata-rata sih kayaknya karena ada masalah. Jadinya ya mereka ngambil jalan buat mengakhiri hidupnya. Terus kayak desas-desus orang bunuh diri gentayangan tuh pasti ada aja dari kabar burung sekitar TKP. Dan kali ini gue mau ceritain pengalaman dari orang yang sebut aja namanya Deden, yaitu tentang kontrakan setan. Nama gue Deden, saat ini lagi kerja di daerah Jawa Barat, di salah satu kota industri. Pengalaman ini ada kaitannya sama pekerjaan, mungkin lebih tepatnya tuh tempat tinggal. Karena gue sendiri hidup mandiri di perantauan, hidup jauh dari orang tua ya harus cari tempat tinggal yang nyaman. Dan itu yang gue lakuin. Cuman ada satu hal yang salah pas milih kontrakan. Yaitu nggak tanya-tanya kenapa kontrakan ini kok bisa sampai murah segitunya dibanding kontrakan lain yang ada di sekitarnya. Kejadiannya tuh pas awal-awal mau pandemi COVID. Kalau nggak salah pas bulan Januari 2020. Beruntung banget sih waktu itu cari kerja lumayan lancar. Soalnya pas pertengahan COVID ataupun pas puncaknya itu kayaknya susah banget buat nyari. Dan gue dengar-dengar ada sebagian orang yang kena dampak gara-gara pandemi. Entah itu di PHK ataupun susah cari lowongan. Kalau ada pun pasti ketat banget kayaknya. Ya bersyukurnya gue dapat kerjaan sebelum puncak pandemi itu. Nah pas awal-awal diterima kerja di pabrik, gue cari kontrakan yang murah. Namanya juga perantauan newbie. Mikirnya harus hemat, tapi ujung-ujungnya duit tuh entah kemana perginya. Waktu itu nyari barengan sama teman kerja yang sama-sama baru keterima juga. Namanya sebut aja Asep. Kita ngontrak bareng, ya intinya biar nanti pas bayar sewa bisa setengah-setengah. Singkat waktu, kita dapet tuh bangunan 3 petak 2 tingkat. Ada sekitar 8 kamar, atas 4, bawah 4. Cuman gak bisa naikin motor ke atas, soalnya cuman ada tangga doang. Kita milih kontrakan yang di ujung, jauh dari tangga. Pokoknya gue inget tuh, pintunya ada angka 8. Dan yang kosong emang kamar angka 7 sama yang angka 8. Letaknya enggak terlalu jauh dari jalan raya. Terus kalau mau cari makan juga lumayan dekat. Kita waktu itu mikirnya, wah beruntung banget dapat kontrakan yang harganya murah. Ternyata ada cerita di balik murahnya kontrakan itu. Karena udah fix bayar buat 1 bulan, kita bawa barang-barangnya ke situ. Yang masih seadanya, paling cuman tas, baju, sama dokumen-dokumen penting. Nah, yang paling parahnya, ekspektasi gue pasti nyaman di situ. Soalnya udah disediain kasur sama AC. Itu kan part penting anak rantau kalau di kota yang panas banget.
Intinya beruntung deh. Pas malam jam 8-an lah, ada tetangga kontrakan yang baru balik lembur kayaknya. Dia ngelihat kita keluar dari kontrakan 8 itu. Terus tanya, "Baru pindahan ya bang?" "Iya nih bang, baru keterima kerja juga, perantau baru kita." "Emang aslinya dari mana ya?" "Dari kota D bang. Ini teman saya dari kota sebelah, nggak terlalu jauh kayak saya." "Wah, sama nih, saya juga dari kota D." "Wih, bagus dong, ada teman juga nih saya." "Mau kemana emang?" "Mau cari makan ke depan." "Oh, ya udah bang, beli makan dulu aja, entar keburu malam. Nanti libur kita ngobrol lagi deh." "Oke, siap." 5 hari kita tinggal di situ belum ada yang muncul tuh. Belum ada yang aneh. Soalnya kita kebagian shift 2 dan masih ada di training center. Pas minggu keduanya, kita udah dipencar ke divisi masing-masing. Nah, si Asep sama gue beda divisi. Terus beda shift juga. Dia masih shift 2, sedangkan gue shift 1. Otomatis tidur sendiri kan pas malamnya. Disinilah gue mulai ngerasa kalau ada yang tinggal juga selain kita di situ. Awalnya sosok ini jahilnya kayak nyiprat-nyipratin air di WC. Karena kedengaran suaranya dari ruangan kita tidur. Yang paling parah ya mungkin nutupin pintu kamar mandi kenceng. Jujur sih gue nggak takut sama yang begituan. Apalagi cuman ganggunya begitu doang. Tapi sebenarnya ada trauma juga gara-gara sosok itu. Nanti gue ceritain sebab kenapa nyampe bisa trauma sama yang begituan. Atau malah mungkin sekarang lebih ngehindarin diri dari yang berbau gaib. Sampai hari Jumat masih ada teror kayak mainin air di WC sama ngehantamin pintu kenceng. Adanya tuh sekitar jam 11-an. Terus pas hari Sabtu kan kita libur. Dan malam minggunya kita nginep di kamar yang nomor 5 tuh. Sekalian main kan, ngobrol-ngobrol hangat lah. Di situ dia belum cerita kalau dia juga pernah ngalamin kejadian horor 1 kali di tempat itu. Nah, minggu depannya kita gantian shift. Kalau siang sih nggak ada apa-apa, normal kayak kontrakan biasa pada umumnya. Tapi pas malamnya nih, gue nggak tahu yang terjadi sama si Asep kayak gimana. Soalnya pas Jumat malam, giliran pulang jam 2, dia di kontrakan nggak ada. Dan pintunya nggak dikunci sama sekali. Hari Sabtu pas jam setengah 8 pagi, dia balik. Tapi nggak ngomong apa-apa. Gue tanya kan, "Abis dari mana lu?" "Gue nginep di kontrakan si abang yang nomor 5 tuh." "Lah, kenapa?" Gue tanya kayak gitu, agak ngernyitin alis. "Bosan gue, gak ada temen." "Oh, kirain kemana lu?" "BTW, gue mau pindah kontrakan nih, sorry ya." "Lah, emang kenapa? Emang duitnya ada buat nyewa kontrakan sendirian? Kan belum gajian." "Nggak apa-apa, gue pengen ngontrak sendiri aja. Takut orang tua gue datang juga nanti dari kampung. Kan nggak enak." "Oh, ya udah deh kalau gitu. Tapi duitnya ada kan?"
Tenang, masih ada kok. Hmm, udah dapat kontrakannya? Udah, tadi tanya sama teman sedivisi, masih daerah sini juga kok. Ya udah kalau gitu mah, sorry ya, nggak bisa bantu apa-apa nih. Nanti gue main deh ke sana. Oke, sip. Pikir gue, aduh sayang banget nih. Bulan depan mesti bayar kontrakan full. Tapi kalau dilihat-lihat, si Asep kasihan juga. Orang belum gajian kan? Dan gue yakin, pasti terjadi sesuatu nih sama dia di kontrakan itu. Jadi kan sebelumnya teror itu jarang muncul. Nggak tiap hari juga adanya tuh. Atau ada, tapi gue udah tidur mungkin pas terornya muncul. Nah, dan yang ini beda. 1 minggu sehabis si Asep pindah, itu full giliran gue diteror habis-habisan. Abis selesai kemasin barangnya, si Asep nih langsung pergi ke kontrakan baru yang mau dia tempatin kan. Sehabis itu, jam 9 atau mungkin jam setengah 10, gue tidur. Tapi belum ada apa-apa tuh. Pas Senin, balik kerja kayak biasa. Mandi, terus beli makan. Gue makan sambil nonton film di HP. Tapi tiba-tiba ada cewek keluar dari sekat ketiga yang dapur sama WC itu. Sosoknya cewek biasa, normal, cantik. Tapi gue yakin itu bukan orang. Soalnya gak mungkin ada cewek di kontrakan. Si sosok ini lewat gitu aja ke ruangan yang depan tuh. Kan gue tidurnya di ruangan kedua. Waktu itu kaget lah, tapi gak takut. Pikir gue selama dia gak ganggu gak masalah. Abis itu ya tololnya gue lanjut makan, kayak gak terjadi apa-apa. Terus malam berikutnya, kayak biasa rutinitas balik kerja kayak gitu. Tapi waktu itu gak ada. Sosok cewek ini gak ada. Cuman ada hal yang gak biasa. Dalam hati tuh, lah tumben ada suara bayi. Kayaknya di kontrakan samping ada yang ngisi deh. Tapi barusan lewat kayak gak ada orang. Dah lah, daripada mikirin sesuatu yang gak jelas, gue akhirnya lanjut buat tidur. Dan ternyata kontrakan samping itu emang beneran kosong, gak ada yang ngisi sama sekali. Malam ketiganya, teror masih lanjut. Ini gak tahu mungkin perasaan aja. Jadi pas pulang, buka pintu. Gue kayak sekilas ngeliat ada orang ngegantung di pojokan deket jendela. Tapi pas gue lihat lagi, itu nggak ada. Ya mungkin salah lihat. Soalnya sampai sekarang gue nggak bisa mastiin. Jadi gue anggap itu halusinasi aja. Terus jam 9-nya, pas banget mau tidur. Jadi kan ruangan ketiga itu WC sama dapur. Dan buat masuknya melompong tanpa pintu. Jadinya sebagian dapur kelihatan dari ruangan kedua. Pas mau tidur, gue ngeliat ke sana. Ternyata ada sosok cewek itu lagi gendong sesuatu. Dan parahnya, mata dia sama mata gue bertemu. Saat itu juga gue langsung malingin badan ke arah tembok. Terus tidur. Intinya, yang penting gak ganggu aja, gue masih ngerasa aman. Malam keempat, sosok ini mulai agak agresif.
Jadi pas abis beres semua, mandi udah, makan udah, terus lanjut tidur kayak biasa. Seingat gue sekitar jam setengah 12. Pas waktu itu kebangun, ya gara-gara sosok itu. Tiba-tiba badan ada di bawah ranjang. Soalnya kerasa ada yang narik kaki pas tidur. Dan ketika buka mata, gara-gara jatuh dari ranjang, gue langsung ngeliat sosok itu balik ke kamar mandi. Pikir gue ya, ini udah mulai parah nih. Soalnya udah mulai main fisik. Waktu itu gue udah niat, pokoknya habis gajian mau pindah kontrakan aja. Kalau tinggal di situ lama-lama kayaknya nggak bakal bener. Padahal itu juga baru 1 bulan kurang, tapi terornya udah berani ke fisik. Dan malam kelimanya, ini yang bikin gue berubah pikiran. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Dan malam kelimanya, ini yang bikin gue berubah pikiran. Yang tadinya niat abis gajian mau pindah, jadinya malah besok hari Sabtu. Ini benar-benar serem sih. Bukan cuma mukanya aja, tapi yang bakal dia lakuin itu bisa ngilangin nyawa gue. Jadi pas pulang, ya kayak biasa rutinitas pulang kerja, mandi, makan, tidur. Nah sebelum tidur ini, gue ngelihat sosok itu ada di tempat yang sama kayak di malam ketiga. Dia ngeliatin, tapi bedanya nggak gendong apa-apa kayak malam ketiga itu. Tumben-tumbenan firasat gue tuh nggak enak. Bodohnya, gue nggak ngehirauin firasat itu. Ternyata firasat ini mungkin ngasih tahu kalau sosok ini bakal ngecelakain gue malam itu. Singkat waktu, gue tertidur lelap. Tapi mungkin gara-gara nafas itu kerasa sesak, sama badan juga kerasa berat, kayak ada sesuatu yang nimpa badan. Gue kebangun, dan yang terjadi, sosok ini ada di atas gue, lagi ngelingkerin tangannya ke leher. Di malam itu rupanya ngeri banget. Bahkan gue yang nggak ngerasa takut dibikin takut sama nih sosok. Waktu itu gue berusaha buat lepas dari sosok ini dengan cara ngehantam bagian kepalanya. Hasilnya sosok itu terpental ke arah tembok. Dan seketika itu langsung kabur. Terus gedor-gedorin pintu kontrakan yang nomor 5 buat minta tolong. Meskipun lumayan lama, untungnya tetap dibuka. Kenapa bang? Sambil terengah-engah gue ngomong kayak gini. Bang, malam ini saya numpang tidur lah. Emangnya bang kenapa? Nanti saya ceritain deh bang di dalam. Abis dipersilakan masuk, baru tuh cerita semuanya dari awal ngontrak sampai malam itu. Dan si abang ini juga mulai cerita kalau kontrakan itu setiap ada yang ngisi, pasti nggak lama.
Palingan cuma seminggu, kalau enggak ya 3 harian. Bahkan dia ngerasa heran, kok gue bisa hampir 1 bulan kuat tinggal di situ. Terus katanya dia juga pernah ngelihat sosok yang berdiri di depan pintu kontrakan nomor 8. Tapi sosoknya beda sama yang diceritain. Nah, sosok yang beda ini ternyata ngejagain si sosok yang ada di dalam, supaya nggak bisa sembarangan keluar. Soalnya, sebelum yang punya kontrakan itu naruh pocong di depan, sosok yang ada di dalam kontrakan 8 sering keluar neror penghuni kontrakan yang lain. Terus dia cerita lagi kalau si Asep ngelihat sosok wanita ini sebelum dia pindah. Dia juga mikir hal yang sama. Sosok ini udah pasti bukan orang. Sebenarnya dia nggak terlalu takut, apalagi rupanya cantik, kata dia. Tapi hawa negatif yang ada di sosok ini pekat banget katanya, yang bikin dia nggak mau ambil resiko. Terus si abang ini iseng-iseng tanya ke ibu warung nasi yang ada di depan. Soalnya penasaran. Ternyata dia tahu, bahkan cewek yang ada di kontrakan itu pernah beli nasi sama ibu warung. Tentunya pas dia masih ada, katanya. Dan tahu-tahu cewek ini meninggal di kamar kontrakan itu dengan keadaan sudah bau busuk. Tapi meninggalnya nggak tahu kenapa. Perkiraan si abang sih katanya nenggak racun. Satu hal lagi yang enggak terduga. Ternyata cewek ini lagi mengandung umur 3 bulan. Nah dari situ gue nyimpulin kalau nih cewek kayaknya udah kehilangan harapan gara-gara hamil di luar nikah. Dan si cowok tentunya nggak mau tanggung jawab. Nah, itulah kejadian yang bikin gue trauma sama sosok itu. Dan sisanya ya Sabtu pindahan ke kontrakan yang sekarang lagi gue tinggali ini. Pokoknya buat kalian yang mau ngerantau keluar kota, terus dapat kontrakan yang harganya miring banget daripada kontrakan sekitarnya, saran gue sih tanya dulu ke orang yang tinggal di daerah situ. Soalnya setiap rumah pasti punya cerita, tanpa terkecuali hal yang mengerikan. Gimana menurut kalian? Serem gak cerita horor kali ini? Oke, sekian cerita pengalaman horor dari Deden, yaitu tentang kontrakan setan. Thanks for watching. Bye.